Kisah persahabatan rusa dan kera. Cerita ini ditulis oleh Hasanan. Di sebuah pulau terpencil, wilayah Kayong zaman dahulu, tersebulah cerita persahabatan antara dua makhluk hidup yang layak menjadi panutan kita bersama. Persahabatan akrab yang berbeda latar belakang di bumi tanah Kayong, Kalimantan ini membuat iri penghuni pulau yang lain, sehingga persahabatan mereka jadi pecah karena ulah pihak ketiga yang iri. Alkisah, dulu rusa dan kera hidup rukun dan kompak. Selama bertahun-tahun, mereka bersahabat dan menetap di Pulau Meledang. Tidak pernah sekalipun mereka berselisih paham atau bertengkar. Kemana-mana mereka selalu bersama. Kerjasama mereka dalam membangun kehidupan sulit dikalahkan oleh penghuni pulau yang lainnya. Pulau Meledang merupakan bagian gugusan dari Kepulauan Pelapis Karimata, yaitu berada di Selat Karimata, Kayong Utara saat ini. Ketika itu, pulau ini belum dihuni oleh manusia, hanya binatang-binatang saja yang menetap di pulau ini. Tidak hanya rusa dan kera saja yang mendiami Pulau Meledang, burung-burung, musang, dan binatang lainnya juga ada di sini. Selama ini kehidupan penghuni pulau baik-baik saja, tidak pernah ada percekcokan di antara mereka, hanya saja cara mereka menjalani hidup masing-masing. Hanya rusa dan kera saja yang kompak dan bersatu dalam hal apapun. Kegiatan sehari-hari rusa dan kera ialah bertanam dan mengurus kebun pisang, sehingga mereka tidak kekurangan makanan di pulau yang tidak begitu besar tersebut. Buah pisang untuk makanan kera, sedangkan daun dan batang pisang untuk makanan rusa. Seperti biasa, pagi-pagi rusa dan kera sudah bekerja di ladang atau kebun mereka. Pagi ini jadwal kerja mereka menanam pisang, menambah jumlah tanaman yang ada. Sementara induk-induk pisang yang ada yang sudah masak, ada yang belum. Ada juga yang baru tumbuh dan juga tumbuh tunas anakan baru. Karena rusa dan kera membangun tempat tinggal mereka di dalam kebun pisang, memudahkan mereka dalam merawat dan menjaga kebun mereka. Selama ini tidak pernah ada yang merusak tanaman mereka, sebab binatang-binatang yang ada di Pulau Meledang tidak makan pisang atau pucuknya, hanya rusa dan kera saja. Setelah selesai menanam anak-anak pisang tersebut, hari pun beranjak tengah hari atau siang. Perut rusa merasa lapar karena sudah waktunya istirahat dari bekerja. "Hai kera, apa kamu merasa lapar atau belum?" tanya rusa kepada kera yang sedang sibuk menyelesaikan pekerjaannya. Sambil meletakkan alat kerjanya, kera menjawab pertanyaan rusa. "Iya rusa, perutku mulai lapar. Kita istirahat makan dulu ya." Rusa dan kera langsung mendatangi pohon pisang yang buahnya telah masak. Kebetulan buah pisang yang masak sedang banyak, namun mereka hanya menebang 2 pohon saja untuk santapan siang mereka. Setelah makan siang selesai, mereka istirahat sejenak. Tak beberapa lama, rusa dan kera melanjutkan pekerjaan mereka, yaitu membersihkan batang-batang pisang dari tanaman pengganggu. Demikianlah kehidupan mereka saban hari, bekerja dan terus bekerja tanpa mengenal putus asa. Selang beberapa hari kemudian, rusa dan kera tidak bekerja. Hari itu mereka berencana berjalan-jalan di pinggir pantai. Niat mereka ingin melepaskan lelah karena sehari-hari mereka bekerja. Sambil menikmati keindahan pantai Pulau Meledang yang masih asri saat itu, mereka mencari sinar matahari juga untuk menghangatkan badan mereka. Apalagi matahari pagi, baik untuk kesehatan tubuh mereka. Baru saja rusa dan kera sampai di bibir pantai, tiba-tiba mereka melihat ada sesuatu yang tergeletak di pantai. Mereka segera merapat ke sesuatu yang mereka curigai tersebut. "Siapa ini ya rusa? Kayaknya dia makhluk hidup seperti kita juga," ungkap kera penasaran karena makhluk tersebut tidak pernah mereka lihat di pulau yang mereka tempati. "Iya ya, kayaknya saya belum pernah melihat makhluk ini. Nampaknya dia masih hidup. Kita tolong saja," kata rusa kebingungan. Dan akhirnya mengajak kera segera menolongnya. Kemudian rusa dan kera membawa makhluk tersebut ke pondoknya.
Setelah berbagai upaya mereka lakukan, akhirnya makhluk itu sadar. Segera kera mengambil air minum dan sesisir pisang. Kemudian ia berikan kepada makhluk tersebut. Kera berharap setelah makhluk tersebut minum dan makan, tenaganya akan pulih kembali. Setelah itu, baru mereka bertanya siapa dan dari mana makhluk tersebut berasal. Sehabis makan dan minum, makhluk itu pun terlihat segar. Dia pun mulai bangun dari baringnya. Melihat itu, kera tidak sabar lagi ingin bertanya pada makhluk tersebut. Siapa kamu dan dari mana asalmu? Mengapa kamu bisa terdampar di pulau ini? Tanya kera menyelidiki makhluk itu. Namaku Babi, aku berasal dari pulau yang jauh di seberang sana. Aku kabur dari buruan manusia, kemudian aku mencabur ke laut dengan berpelampungkan bambu. Selama berhari-hari, aku terapung-apung di lautan. Setelah itu aku tidak sadar lagi hingga aku berada di pulau ini. Cerita Babi yang membuat haru kera dan rusa. Baiklah kalau begitu, kamu tinggal saja bersama kami. Di sini kamu akan aman. Soal makan, kamu ikut kami saja. Kita makan sama-sama makan, tidak makan sama-sama tidak. Kita bekerja sama untuk sama-sama mencari hidup di sini, ujar rusa kepada Babi dan disetujui oleh kera pula. Singkat cerita, rusa dan kera kini memiliki teman baru yang bernama Babi. Jika sebelumnya rusa dan kera bekerja hanya berdua saja, kini sudah bertiga dengan Babi. Semangat kerja rusa dan kera menjadi bertambah, bahkan mereka berencana melebarkan kebun pisang mereka, sehingga stok makanan mereka menjadi banyak. Dalam jangka waktu 1 atau 2 bulan, Babi begitu rajin bekerja, tidak ada yang aneh dari Babi. Semua kesepakatan yang rusa dan kera bangun, Babi turuti tanpa membantah. Tidak ada tabiat yang aneh dari Babi, karena Babi sadar dia adalah pendatang dan numpang tinggal dengan rusa dan kera. Namun lama-kelamaan mulai muncul rasa jenuh Babi. Perangai buruknya mulai bangkit kembali. Dia mulai bosan dengan kesepakatan-kesepakatan antara dia, rusa, dan kera. Kesepakatan tersebut membuat dia merasa terkekang dan tidaklah bebas. Tapi bagaimana caranya agar aku tidak dianggap pengkhianat oleh rusa dan kera, sementara rusa dan kera sudah banyak menolongku, sudah membantu menyelamatkan nyawaku? Pertanyaan demi pertanyaan berkecamuk menghantui benak Babi. Babi merupakan binatang yang rakus dan sembrono. Apa saja bisa ia santap asal perutnya berisi. Makanan yang ada dalam perutnya saja bisa ia muntahkan dan dimakan kembali. Bahkan kotorannya sendiri bisa ia makan ketika ia lapar. Demikianlah sifat-sifat jelek Babi yang tidak diketahui rusa dan kera. Akhirnya muncullah ide busuk Babi. Dia harus mengadu domba rusa dan kera agar tidak akur. Fitnah demi fitnah sudah ia persiapkan untuk menghancurkan hubungan rusa dan kera. Dengan demikian dia akan memperoleh keuntungan. Di hadapan rusa, Babi memuji-muji rusa dan menjelek-jelekkan kera. Dibilang ke rusa bahwa kera menuduh rusa binatang pemalas. Yang menanam pisang tersebut kebanyakan adalah kera, bukan rusa. Tapi soal makan, rusa yang paling rakus, ungkap Babi menghasut rusa. Sebaliknya di hadapan kera, Babi memuji-muji kera. Dia bilang ke kera bahwa rusa menuduh kera binatang pemalas. Yang menanam pisang tersebut kebanyakan adalah rusa, bukannya kera. Tapi soal makan, kera yang paling rakus, ungkap Babi menghasut kera. Kian hari karena terus-menerus mendengar hasutan Babi, akhirnya rusa dan kera berselisih paham. Tanpa meneliti terlebih dahulu, rusa dan kera langsung percaya ucapan yang disampaikan oleh Babi. Padahal selama ini mereka tak pernah berselisih paham. Tiba-tiba dengan kehadiran Babi, rusa dan kera jadi tak sepaham lagi. Namun rusa dan kera tidak menyadari hal itu, bahwa mereka sedang diadu domba oleh Babi. Belum lagi fitnah Babi yang lain. Hampir setiap malam dia makan buah pisang, batang pisang hingga ke anak-anak pisang. Saat rusa dan kera tertidur lelap, Babi diam-diam turun makan pisang, sehingga tanaman pisang banyak yang habis dan dirusak. Di hadapan rusa, dia bilang kera yang merusaknya. Di hadapan kera, dia bilang rusa yang merusaknya. Hal ini membuat permusuhan rusa dan kera semakin meruncing. Sempat berminggu-minggu rusa dan kera tidak bertegur sapa, bahkan mereka tidak tinggal satu tempat lagi. Namun akhirnya rusa sadar bahwa semua ini bukanlah salah kera. Sebelum Babi hadir, dia dan kera tidak pernah bertengkar dan tidak pernah bertegur sapa.
Akhirnya diam-diam rusa mendatangi kera dan menceritakan ihwal kecurigaannya pada babi yang mengadu domba mereka. "Kera, apakah engkau tidak curiga dengan babi bahwa dia yang membuat kita berdua seperti ini?" ungkap rusa kepada kera, sembari meminta maaf karena sudah menuduh kera bermacam-macam. Kemudian ia menceritakan hal-hal yang membuat dia curiga kepada babi. "Betul, aku pun berpikir demikian. Selama ini kita tidak pernah bertengkar atau bermusuhan. Setelah ada babi, hubungan kita menjadi retak dan tidak baik," sahut kera merasa curiga juga. Setelah berunding, kesimpulan rusa dan kera akan menjebak babi. Siang itu mereka menyiapkan segala sesuatunya untuk menjebak babi karena mereka tahu bahwa babi akan makan pada malam hari. Siang itu juga rusa dan kera bekerja keras membuat lubang jebakan. Mereka susun kayu-kayu rapuh untuk menutupi lubang tersebut. Kemudian lubang tersebut mereka timbun dengan daun-daun dan tanah tipis. Di atas lubang tersebut mereka siapkan tumpukan makanan-makanan lezat kesukaan babi. Hari itu juga rusa dan kera berpura-pura baik dengan babi. Babi tidak menyangka bahwa dia bakal kena jebak rusa dan kera. Malam harinya mereka tidur bertiga sebagaimana biasanya. Awal-awal rusa dan kera sudah pura-pura tidur dan mendengkur. Dipanggil-panggil oleh babi, mereka pura-pura tidak menyahut seolah sedang tidur pulas. Melihat rusa dan kera sudah tertidur pulas seperti biasa, babi pun turun mencuri makanan. Karena penciuman babi tajam, tak lama babi pun berjumpa dengan tumpukan makanan yang lezat. Karena rakus tanpa curiga, babi langsung menerpa makanan tersebut. Apa yang terjadi? Akhirnya babi masuk lubang perangkap rusa dan kera. Di pondoknya rusa dan kera tertawa sejadi-jadinya tanpa memperdulikan pekikan babi yang meminta tolong. Perangkap mereka ke babi berhasil. Keesokan harinya, barulah rusa dan kera mendatangi babi yang terjebak tersebut. Babi yang sedang berbaring lesu di lubang keletihan karena berusaha untuk keluar dari lubang tersebut, tapi gagal dan terus gagal. Melihat hal itu, muncul juga rasa iba rusa dan kera pada babi. Di hadapan rusa dan kera, babi mengakui kesalahannya bahwa dialah yang melakukan tuduhan-tuduhan itu. Dia juga telah memakan pisang-pisang tersebut pada malam hari. Babi bersumpah tidak akan mengulangi perbuatannya, asal rusa dan kera sudi memaafkannya. "Boleh kami memaafkanmu, tapi ada satu syarat, kamu tidak boleh tinggal di sini lagi. Kami akan mengantarmu ke pulau yang tidak jauh dari sini," kata rusa pada babi. Dengan berat hati, babi menyetujui syarat yang ditawarkan rusa tersebut. Akhirnya rusa dan kera berusaha menaikkan babi dari lubang. Setelah babi naik, hari itu juga babi diantar rusa dan kera ke pulau seberang dengan menggunakan rakit. Tak lupa babi dibekali makanan oleh rusa dan kera untuk makanan sementara sang babi di pulau tersebut. Setelah tidak ada babi, kehidupan rusa dan kera kembali seperti biasa di pulau mereka. Tidak ada percekcokan lagi di antara mereka. Rupanya benar, babilah biang kerok yang membuat mereka berselisih paham. Hikmah dari kisah persahabatan rusa dan kera di antara lain adalah: yang pertama, dalam berteman, bersahabat, dan bermasyarakat, kita tidak boleh membedakan agama, suku, ras, golongan, ataupun status sosial seseorang. Pembatasan dalam bergaul akan menciptakan sekat-sekat atau kesenjangan sosial. Ambillah pelajaran berharga dari rusa dan kera. Mereka bersahabat tanpa melihat latar belakang masing-masing. Yang kedua, jangan memiliki penyakit iri hati dan suka mengadu domba seperti babi. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Sifat iri hati dan suka mengadu domba seperti ini ibarat pepatah, suka memancing di air yang keruh, atau suka mencari kesempatan atau keuntungan atas persoalan atau masalah orang lain. Yang ketiga, dalam menghadapi masalah kita tidak boleh berburu-buru mengambil sebuah keputusan, karena sifat tergesa-gesa atau terburu-buru biasanya cenderung tidak baik. Yang keempat, ketika berada di negeri orang kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru kita. Jangan seperti babi tidak bisa menempatkan diri di negeri orang. Ingat pesan orang tua kita dahulu, kalau merantau ke kampung atau negeri orang jangan membawa gaya ayam jantan, karena sok jago atau sok pandai akhirnya kita bisa binasa atau menemui masalah. Demikianlah kisah persahabatan antara kera dan rusa. Semoga bisa kita ambil manfaatnya dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel Kayong TV. Sampai jumpa dan salam budaya.